Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyo tentunya ya, tentunya di podcast Studio Ruang Tamu. Studio Ruang Tamu kali ini akan membahas tentang santet. Wah, ceritanya serem ya. Santet ya. Ngomongin soal santet, pastinya seru ya. Kita ngomongin soal kegaiban. Santet sendiri adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Pasti kalian ya sudah ngerti juga ya soal tentang santet. Dan seseorang yang terkena santet juga pastinya akan memiliki efek buruk, terutama pada dirinya sendiri, korban yang terkena. Tak jarang orang-orang ingin menyantet seseorang itu memiliki kepentingan tertentu. Misalnya mereka lagi putus sama pacar, atau lagi gangguan pekerjaan dan lain-lain lah. Pokoknya dilandasi dengan hal-hal yang kurang puas ya. Bisa dikatakan kalau menurut saya itu kurang puas, karena ingin memuaskan hasratnya biar tercapai. Tanda-tanda bila seseorang terkena santet itu biasanya biasanya kalau terkena biasanya itu orangnya bila dia terkena santet untuk soal asmara biasanya. Kalau soal asmara itu biasanya dia agak pendiam, yang biasanya suka ngomong dia jadi pendiam, dia jadi suka menyendiri. Dan bisa dikatakan apa yang dilakukan itu yang dalam pikirannya cuman ada si wanita tersebut, jika yang disantet itu laki-laki. Dan jika misalnya laki-laki itu kena santet dan orang tuanya bilang jangan kesana dan lain-lain bla 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 bla, nggak akan dihiraukan, pokoknya omongannya itu cuma diabaikan doang. Tapi kalau si wanita ini ngomong langsung diikutin. Itu kalau terkena santet asmara. Si ngomong siapa nih yang pernah kena santet asmara? Dan yang menurut saya yang pernah saya tahu nih ya, orang yang terkena santet asmara, misalnya pelet, semar mesem dan lain-lain, atau penggulingan, itu memang bener di jarak jauh manapun pasti dia akan kembali atau akan cinta lah sama seseorang tersebut. Tapi rasanya itu bukan cinta, jangan salah ya teman-teman. Rasanya itu bukan cinta bener. Dia bisa mendapatkan jasadnya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jiwanya terbelenggu oleh
kehasutan, yaitu santet tadi. Dan yang mengendalikan itu siapa? Jin. Nah, jangan salah. Sebenarnya ngeri orang yang terkena santet. Kayak Semar Mesem itu sebenarnya kasihan juga ya. Apa ya, harusnya jangan gitulah, nama juga jodoh atau yang namanya apa ya, pokoknya jodoh kan sudah ada yang ngatur, jadi nggak usah pakai yang gitu-gituan juga. Apalagi di zaman era-era milenial ini sangat marak sekali tentang ya soal santet ya, seperti para tokoh-tokoh spiritual lagi membuat konten membuat konten tentang pembasmian dukun-dukun santet dan lain-lain. Ya memang sih ada, tapi ya cuman mereka yang tahu. Yang penting mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari segala mara bahaya. Santet memang sih, santet kalau di Banyuwangi itu marak banget kalau di Banyuwangi. Mungkin Banyuwangi sendiri juga terkenal dengan santetnya barangkali ya. Mungkin kalau sudah ngerti juga, karena Banyuwangi terkenal dengan santet. Kalau dibilang udah punah, nggak juga. Dibilang punah, gimana sih? Kalau dibilang punah nggak juga, kalau dibilang ada juga nggak ada sih. Gimana ya? Itu semuanya itu bisa sih ngelakuin semuanya, cuman tergantung orangnya. Tuh, pada dasarnya itu sama, cuman waktu prosesnya itu yang membedakan. Dia mau dibawa ke arah kemana waktu dia mencari. Jika dia mencarinya cuman untuk kekuatan, misal untuk dunia dan lain-lain, atau perbuatan yang buruk, nah, itu juga bisa mengarah ke sana. Bener lah, aku ngelihatnya tuh kalau orang kena santet Semar Mesem itu, kalau laki-laki itu orangnya nggak bisa mikir, disuruh kesana kesini, ikut kesini, dan dia nggak ngerti mana salah mana bener gitu. Kasihan banget pokoknya. Dia dari tatapan aja udah kelihatan, apalagi dari gerak-geriknya gitu loh. Jadi bener-bener kosong gitu pemikirannya, nggak bisa normal seperti layaknya manusia. Itu kalau santet kayak Semar Mesem dan lain-lain. Beda lagi kalau santet penyakit dan lain-lain, tuh beda lagi. Itu kan langsung pada fisik ya kalau itu ya. Meskipun Semar Mesem juga sama, tapi kan nggak kelihatan, cuman efeknya tiba-tiba kok suka ya sama dia gitu, biasanya gitu. Kalau soal santet untuk menyakiti itu beda lagi. Biasanya
langsung efeknya ya itu tadi, langsung kelihatan sakit dan lain-lain. Itu biasanya tanpa sebab juga. Yang penting kita harus apa ya, harus jaga diri. Bila bertemu seseorang yang belum kita kenal atau udah kita kenal, harus berhati-hati bila kita ngobrol, jangan sampai melukai. Takutnya nanti bila kita ngobrol dan orangnya tersinggung, nah dia tidak terimanya kalau langsung labrak sekalian nggak apa-apa ya kan, kelihatan. Tapi kalau caranya dengan hal-hal gaib, kita mah kan nggak ngerti gitu. Apalagi zaman milenial ini, soal keimanan nih, keimanan itu lemah banget ketimbang zaman-zaman sebelumnya. Mungkin kalau zaman sebelumnya juga ada sih nama santet, tapi kan orangnya memiliki keimanan yang tebal tuh, ya kan. Dia suka tirakat atau suka jarang tidur juga. Jadi hal-hal kegiatannya tuh dilakukan dengan hal-hal yang kebaikan. Jadi seperti itu tuh mungkin ya, mungkin bisa tertolak dengan sendirinya dengan hal-hal kebaikan itu juga. Makanya tanamkan kebaikan biar kita selalu selamat dunia akhirat itu. Sebenarnya apa ya, dari kemarin aku tuh pengen cerita banget soal tema santet ini. Karena lagi marak tuh di YouTube atau di mana, di Facebook, tentang video-video yang berbau apa ya, memerangi dukun-dukun santet misalnya kan, tentang penangkal santet itu. Banyak kan di media sosial itu yang kontennya itu bersangkutan mungkin dengan santet. Nah itu marak banget. Bahkan ada yang sampai bertarung sampai muntah darah gitu. Dan ada lagi yang yang sampai ngeluarin paku dan lain-lain. Itu macam-macam juga ya. Macam-macam gitu. Dan yang bikin jatuh loh. Dan yang bikin apa, mirisnya itu, ada yang bertarung di tengah hutan gitu. Dan kelihatan banget ya kalau di media sosial itu dukun santet sama bukan dukun misalnya. Aku juga nggak arti juga. Yang jelas kelihatan banget. Yang waktu pertama ketemu itu biasanya yang dukun santetnya itu langsung berkenada tinggi biasanya gitu.
Dan ada juga yang cuman diam langsung menantang gitu juga ada. Dan yang bagusnya itu yang kayak tokoh spiritualnya itu Pak Yai dan lain-lain itu memiliki apa ya, bukan memiliki sih, kayak dia santai gitu, tenang, nggak menantang, nggak mentang dulu, dia belah minta maaf gitu. Ada juga yang lebih keras jiwanya, waktu dia ketemu sama dukun itu langsung apa ya, nggak berbahasa basi, ada sih basa basi cuman nggak terlalu lama juga, dan dia langsung menyuruh dukun itu langsung bertobat juga ada. Macam-macam lah pokoknya. Ada yang dukun santet, ada yang sampai dukun santetnya mendatangi paranormalnya, karena dengan kata-kata si paranormal tersebut di media sosial ya kan, jadi dukun santetnya tuh nggak terima mendatangi si paranormalnya itu. Alhasil dia duel tuh ya kan, dia berkelahi menantang menantang 4 orang langsung ya kan. Menantang 4 orang itu langsung menantang 4-4-nya juga, termasuk sama gurunya itu 4. Nah, si gurunya itu cuman biasa-biasa aja ya, nggak terlalu merespon juga, cuman yang dia tuh nggak mau kalau ada perkelahian gitu kan sih. Dan si muridnya itu kebawa emosi karena si dukun santetnya itu datang di padepokannya dan menantang langsung gitu loh. Ya alhasil ya cekcok tuh. Sesudah cekcok ya kan, anak buahnya itu bukan anak buah siapa, santrinya, bisa yang bagus santri ya, santrinya itu nggak terima, alhasil yang menerima tantangan si dukun santet itu kan, ya tumbang dia, bukan tumbang apa, langsung tepar gitu, kalah karena mungkin ilmunya juga kurang apa ya, kurang sepadan mungkin ya, jadi nggak kuat. Sudah itu si dukun santet itu nggak puas, jadi langsung si dukun santet itu langsung menantang gurunya dengan berberat hati. Si guru menerima tantangan karena si dukun santet ini udah ngebet banget pengen menjajal kesaktiannya gitu. Nah, langsung seketika itu langsung si dukun santet bersiap-siap dan si guru tersebut juga bersiap-siap, bukan untuk melawan tapi menangkisnya loh. Nah, di sini bagusnya itu di situ, jadi menangkis. Saat si dukun santet itu mengeluarkan ilmunya dan si guru ini menangkis ilmu dukun santet itu, terjadilah adu sengit mungkin beberapa menit ya. Di situ hampir kalah si gurunya itu, cuman karena mungkin ilmunya tinggi ya, jadi guru itu ilmunya tinggi, jadi berbalik ke arah dukun santet itu. Alhasil dukun santet itu muntah darah. Yang saya baguskan itu, saya saya seneng banget sih lihat video itu, karena sesudah dia muntah darah ya kan, dukun santetnya itu dia bilang gini, dia meminta maaf karena sudah mencoba menantang gitu deh kayaknya gitu. Dan dia bilang dia udah pernah ke Tanah Suci dan lain-lain, ke Gua Hiro,
dan niatnya dan dia bilang dia tuh udah nggak jadi dukun santet lagi, udah berhenti gitu. Dan ending-endingnya dia minta maaf dan lain-lain atas perbuatannya itu gitu. Saya seneng banget lihat video tersebut karena ya jarang lihat kayak gitu. Habis duel muntah darah, padahal udah ada korban ya kan, bukan korban meninggal sih, cuman ya luka dalam mungkin karena muridnya tadi yang menerima tantangan langsung muntah darah, bukan muntah darah sih, langsung jatuh gitu. Salut, dia tuh jempol. Lucu juga. Padahal dukun santet itu kalau ingin melakukan apapun tuh harus ada sarana dan prasarana juga, nggak sembarangan tiba-tiba nyantet ini juga, padahal juga punya risiko besar juga tugasnya itu. Ya meskipun dibayar banyak sih, tapi resikonya bisa nyawa. Waktu belajarnya pun juga resiko nyawa. Udah dia terjun langsung jadi ganggu santet juga berbahaya juga, tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Toh di dunia ini juga nggak ada yang sempurna. Ngeri pokoknya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan dari hal-hal buruk. Oke, sekian dari saya, Cahyo Baskoro, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.